Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini, kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, dan hidup kami selalu dialiri dan dikelilingi oleh anugerah demi anugerah, berkat demi berkat. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan hari ini, Tuhan boleh hadir untuk berkenan atas hidup kami, memberkati kami. Dan Tuhan, siapapun kami yang menyaksikan, menonton dari rumah demi rumah, pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan hadir memberkati, dan biarlah melalui firman Tuhan ini ya Tuhan, besar harapan kami, hidup kami semakin dipulihkan, hidup kami semakin semangat, sukacita, bahagia, karakter kami makin hari makin serupa Kristus, hidup kami makin berdampak dan menjadi kesaksian yang indah bagi dunia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia, kami serahkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan tema anugerah demi anugerah. Anugerah demi anugerah diambil dari teks firman Tuhan, yaitu Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Haleluya. Saudara, anugerah demi anugerah. Ada seorang pendeta dalam khotbahnya yang berapi-api, khotbahnya yang menyala-nyala itu saudara-saudara, dia memberikan kesaksian bahwa ketika dia memulai sebuah perintisan, kebetulan dia itu mampir di sebuah warung dengan satu jemaatnya begitu, dia mampir di sebuah warung dan dia mengatakan bahwa di situ kebetulan ternyata dia juga mengenal pemilik warung itu. Dan kebetulan terjadi sebuah percakapan, kemudian percakapan itu kebetulan berkirim kepada sebuah pelayanan dan dia menyatakan bahwa dia sedang mencari tempat untuk ibadah atau persekutuan. Nah kebetulan yang punya rumah itu mengatakan bahwa, loh ini kalau minggu resto ini tutup, kami tidak jualan. Ya jadi pastor bisa pakai tempat saya untuk persekutuan. Nah kebetulan sekali, saudara-saudara, dia mengatakan bahwa hidupnya itu dipimpin kebetulan demi kebetulan. Wah saudara-saudara, langsung disambut dengan tepuk tangan. Lalu dia dengan orasinya semangat mengatakan, hidup kita itu saudara-saudara dipimpin kebetulan demi kebetulan. Makin kenceng tepuk tangannya dan disaut dengan kata-kata amin, puji Tuhan, praise God. Saudara-saudara, mungkin perlu dikoreksi. Yang dimaksud kebetulan itu apa? Tetapi istilah dalam konteks kerohanian relasi kita kepada Tuhan, istilah kebetulan itu ada kata yang jauh dari kata yang tepat.
kata itu tidak bijaksana. Jadi hidup kita itu bukan kebetulan demi kebetulan, tetapi hidup kita yang sudah berada di dalam Kristus itu adalah berada dalam aliran atau dikelilingi oleh anugerah demi anugerah. Bukan kebetulan demi kebetulan. Itu bahasa ateis, saudara-saudara. Bahasa orang beriman tidak seperti itu. Tidaklah bijaksana kalau kita mengatakan semua itu serba kebetulan. Ya itu kebetulan saja bahasa sehari-hari. Oh tidak seperti itu. Tetapi hidup kita dipenuhi di dalam Kristus. Dipenuhi dengan anugerah demi anugerah. Grace upon grace. Kalau orang Yunani dalam teks Yohanes dikatakan karin panta karitos hesed alesed. Saudara, istilah praktisnya kita kembali bertanya. Apa sih sebenarnya anugerah itu? Anugerah itu adalah pemberian Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang percaya. Dan anugerah yang terbesar itu ada keselamatan. Jadi saudara, sejak kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, mentuhankan Yesus di dalam hidup kita, merajakan Yesus di dalam keseharian kita, dan kita itu menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita itu dipenuhi dan dialiri oleh anugerah demi anugerah. Nah memang hari-hari ini justru banyak orang yang membenturkan antara anugerah dengan persoalan hidup, membenturkan antara anugerah Yesus itu dengan pandemi, membenturkan antara anugerah Yesus itu dengan berbagai macam persoalan hari-hari ini. Hari-hari ini banyak orang beriman berseru sambil bertanya, di manakah anugerah Tuhan pada saat pandemi? Di manakah anugerah Tuhan pada saat tidak terjadi mujizat? Saat ekonomi terpuruk? Saat keuangan itu selalu krisis? Di manakah anugerah Tuhan saat masa depan itu tidak menentu dan aneka rupa pertanyaan yang bisa menyeruak muncul begitu di dalam benak orang beriman. Itu tidak salah, saudara. Justru bagi saya, orang kalau mempunyai pengalaman mendalam dan dia mempunyai pertanyaan-pertanyaan ini, ada sebuah pertanyaan yang mendalam yang justru bisa mendeteksi bahwa relasi orang yang bertanya itu kepada Tuhan itu dekat, saudara. Di situ ada sebuah komunikasi. Di situ ada ruang-ruang bagi kita itu untuk berani bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, percayalah bahwa setiap momen yang kita lewati, tiap peristiwa yang kita alami saat ini, saat masalah dan kedukaan itu mampu kita tangani, tiap kesempatan indah yang kita peroleh, saudara-saudara, hari-hari ini, bahkan setiap ketangguhan dan ketegaran bagi kita itu setia, taat, mengikut Kristus sampai hari ini dan pada titik ini, saudara. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Jadi tepatlah kita mengatakan walaupun keadaannya kita sekarang ini adalah tepat kita selain mengucap syukur juga menghayati bahwa hidup kita itu diiringi dengan anugerah demi anugerah. Saudara-saudara, justru disinilah Allah itu bisa dipahami bahwa Allah itu terbukti melingkupi kita dengan anugerah demi anugerah. Nah terus apa sih dampak anugerah Tuhan itu? Terus apa keuntungan bagi saya kalau saya itu mendapat anugerah dari Tuhan? Saudara, yang pertama adalah kita mendapatkan jaminan keselamatan. Kita mendapatkan jaminan keselamatan. Keselamatan inilah yang utama dan yang terutama. Anugerah keselamatan dicari orang sepanjang perjanjian lama. Sampai ketika Yohanes Pembaptis itu lahir. Itu pun mereka itu mengatakan jangan-jangan ini Mesias. Tetapi Yohanes mengalihkan perhatian orang kepadanya itu, menasihatkan orang dan murid-muridnya untuk mengalihkan perhatiannya, seluruh energi hidupnya, totalitas hidupnya kepada Yesus.
yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis itu. Dalam teks yang kita baca, saudara-saudara, bahwa Yesus yang sudah berinkarnasi di dalam dunia, hadir di tengah-tengah umat manusia, itulah sebenarnya anugerah yang sesungguhnya. Dan melalui Yesus itulah keselamatan itu ada, diberikan. Dan melalui Yesus itulah pintu anugerah demi anugerah itu dibukakan. Maka jelas sekali Yohanes Pembaptis mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara-saudara, keselamatan itu adalah anugerah yang membuka kepada anugerah yang lain. Keselamatan itu bukan berdasarkan ritus, saudara-saudara. Bukan berdasarkan ritual keagamaan dengan berbagai ritual keagamaan yang bertele-tele. Oh bukan. Bukan pula dengan ritus atau tempat-tempat pemujaan. Seperti orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, Yunani, orang-orang Kanaan dalam tugu-tugu penyembahannya. Oh bukan. Bukan pula dengan gagahnya bait Allah itu. Bukan, saudara-saudara. Tetapi keselamatan itu bicara tentang anugerah. Keselamatan itu bicara tentang sakramental. Jadi pengorbanan diri Yesus itulah yang memberikan keselamatan. Sehingga orang yang percaya kepadanya itu mendapatkan jaminan keselamatan. Keselamatan itu bukan sekumpulan perbuatan baik atau usaha hidup sempurna. Kemudian orang itu hidup suci sedemikian rupa lalu memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dengan berbagai macam aturannya yang ratusan itu. Bukan, saudara. Tetapi ini bicara tentang anugerah Yesus Kristus. Saudara, orang itu merasa kehidupannya itu baik-baik saja. Orang itu tenang ketika hidupnya itu dipenuhi dengan sebuah jaminan keselamatan. Orang bisa mencapai segala pencapaian dunia. Keluarganya baik, ekonominya baik, posisinya baik, jabatannya baik, anak istrinya baik, anak cucunya baik, keturunannya. Tetapi kalau orang itu tidak punya Kristus, keselamatannya itu belum didapatkan. Maka berbahagialah saudara-saudara, di tengah berbagai masalah yang ada melingkupi kehidupan kita, kita memiliki jaminan keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara, kita mendapatkan damai sejahtera. Banyak orang mendapatkan kedamaian, maka segala cara dipakai untuk mewujudkan kedamaian, termasuk dengan cara peperangan sekalipun. Maka orang itu berusaha berani berperang, bahkan menggelontorkan berbagai macam cara, dana, miliaran dolar, saudara-saudara, untuk berperang dengan tujuan apa? Menciptakan kedamaian. Tetapi justru menjadi masalah yang baru. Dengan begitu rupa perdamaian itu ingin dicapai, orang rela melakukan peperangan, melakukan pembunuhan. Tetapi Yohanes Pembaptis memfokuskan kepada pribadi Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis melalui Injil Yohanes ini diberitakan supaya kita itu mengarahkan fokus hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memberikan damai sejahtera, bukan yang lain. Bukan kemampuan manusia, bukan akal budi manusia, bukan pencapaian-pencapaian manusia, bukan pula harta benda yang dimiliki oleh manusia. Tetapi damai sejahtera, al-salam itu saudara, hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan melaluinya damai sejahtera itu bersumber. Maka hidup kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Damai yang diberikan Tuhan Yesus bukanlah damai yang diberikan oleh dunia. Maka damai yang diberikan Tuhan Yesus itu mengatasi dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan anugerah demi anugerah,
Orang itu mendapatkan kedamaian, dan kedamaian itu bisa dirasakan, bisa dikecap manakala orang itu sedang mengalami pergumulan berat. Sekalipun orang percaya berada dalam situasi yang penuh dengan pergumulan dan masalah, saudara-saudara, tetapi damai sejahtera itu mengatasi situasi itu, maka orang yang percaya tetap bisa mengecap kedamaian, ketenangan, sukacita walaupun di pusaran masalah yang besar. Kecaplah damai dari Tuhan itu. Kecaplah anugerah demi anugerah supaya kita itu merasakan kedamaian. Yang ketiga, saudara-saudara, kehidupan yang bertanggung jawab. Jadi orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan anugerah demi anugerah. Orang itu mempunyai kehidupan yang berbeda. Hidupnya tidak asal-asalan. Jadi orang Kristen juga menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan orang Kristen asal-asalan. Bukan sekedar murid-muridan, tetapi murid Kristus yang sejati. Dia juga bukanlah orang yang ikut-ikutan, tetapi menjadi pengikut Kristus yang setia dan taat. Hidupnya itu digunakan untuk kemuliaan Kristus, bukan asal-asalan, saudara-saudara. Tetapi saudara, marilah kita melihat hari-hari ini, memang banyak orang hidupnya itu asal-asalan. Tetapi marilah kita hari ini diingatkan, kita memiliki respon yang baik, memiliki respon yang benar ketika Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Respon yang benar itu terwujud di dalam kehidupan yang bertanggung jawab. Orang itu melangkah kepada Kristus, melangkah bersama Kristus, hidupnya itu bermakna, hidupnya itu menjadi kesaksian, istilahnya itu menjadi garam dan terang dunia. Kelakuannya itu baik, ucapannya itu meneduhkan, pikirannya itu bijaksana. Dan kesaksiannya itu benar-benar membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya itu diberkati. Itulah orang kalau hidupnya itu bertanggung jawab. Sebagai contoh sederhana kita bisa melihat Rasul Paulus. Rasul Paulus itu ada sebuah perubahan yang luar biasa ketika dia antara sebelum dan sesudah menerima anugerah Tuhan. Ketika dia sebelum menerima anugerah Tuhan, sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya digunakan untuk kehidupan yang sempurna. Rasul Paulus itu seorang rabi yang terkenal. Dia dari kelompok atau kelas atau mazhab Farisi yang sangat terkenal. Yang hidupnya itu taat untuk hidup sempurna sebagaimana Taurat Tuhan. Dan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Filipi mengatakan, di dalam pemenuhan kesempurnaan hukum Taurat, aku sudah mencapainya. Hidupnya luar biasa. Tetapi dia mempunyai pergolakan dalam dirinya sehingga dia ingin membunuh. Bahkan ikut menganiaya, menyeret orang-orang percaya, hidupnya melawan Kristus. Tetapi perubahan terjadi sejak dia menerima Yesus Kristus. Hidupnya itu difokuskan kepada Kristus. Bukan kehidupan yang sempurna. Mentaati Taurat yang sedemikian banyak peraturannya. Tetapi hidupnya itu fokus kepada Tuhan. Rasul Paulus itu memuliakan Tuhan. Dia pun melayani Tuhan. Visi dan tujuan hidupnya itu hanya untuk Kristus. Dan hidupnya itu di dalam Kristus. Saudara-saudara, ada sebuah perubahan. Inilah orang yang hidupnya itu memiliki respon yang benar. Inilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Hidupnya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini memang banyak atau ada orang-orang yang memiliki respon tidak bertanggung jawab. Mereka tidak bertanggung jawab bahkan abai terhadap anugerah Tuhan. Dia hidup dalam kebiasaan buruk, makin terperosok dalam dosa. Hati nuraninya itu mati, mata batinnya mati di dalam mengikut Tuhan. Ketika diingatkan, itu diabaikan, lalu hidupnya itu hancur.
Hancur, saudara-saudara. Kalau hidup itu tidak fokus kepada Tuhan, tetapi hidup itu fokus kepada dunia, orang itu akan hancur. Kalau orang itu hidupnya itu di luar anugerah Tuhan dan hidupnya itu tidak bertanggung jawab, dia akan hancur. Tetapi baiklah kita itu seperti dikatakan oleh Rasul Yohanes Pembaptis di sini. Baiklah kita itu hidup di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Dan kita itu menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran yang sesuai dengan Injil Yesus Kristus itu. Saudara, sekali lagi, ketika kita itu menerima anugerah, baiklah kita itu benar-benar memiliki respon yang bertanggung jawab. Karena disitulah Tuhan itu berkenan atas hidup kita. Disitulah kita itu makin merasakan bahwa hidup kita itu dialiri, dikelilingi, dianugerahi anugerah Tuhan demi anugerah, dan membuat kehidupan kita itu makin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai penutup, ada seorang penyanyi, saya suka dengan penyanyi ini, namanya Whitney Houston. Bagi kaum milenial mungkin tidak terlalu tahu karena ini dia produktif tahun 80 sampai 90, pertengahan 2000-an, begitu saudara-saudara. Whitney Houston ini orang yang sangat terkenal, penyanyi yang sangat terkenal. Menurut Guinness Record, dia pemecah rekor. Dia pemecah rekor sebagai penerima penghargaan paling bergengsi dan paling banyak. Total penghargaan di bidang musik dan berbagai macam, saudara. Total penghargaannya itu 412 penghargaan. Luar biasa. Tidak ada orang yang menyamai dia. Semuanya kalah sama dia. Dan Whitney Houston ini dilahirkan dari sebuah keluarga. Keluarga yang taat, rajin beribadah di sebuah gereja baptis begitu. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, Whitney Houston itu aktif di gereja seperti biasa, ikut paduan suara, begitu sudah melayani di gereja. Lalu dia mulai terjun ke dunia musik dan menjadi sangat populer. Makin terkenal, nggak punya waktu untuk bergereja. Waktunya sibuk untuk tur berbagai macam kota, bahkan semua benua. Semuanya, saudara-saudara. Dia tur kemana-mana. Dia menjadi penyanyi yang populer. Tetapi keluarganya ini makin hari makin melihat bahwa anak saya ini makin hari makin sombong, makin arogan. Dan dia punya sebuah kebiasaan tidak bisa mengendalikan diri. Ingin menguasai semuanya, ingin yang lebih lagi, lebih lagi. Dalam masalah yang dihadapinya itu, justru Whitney Houston terjerumus kepada hal-hal yang luar dugaan. Dia terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian disuruh rehab. Akhirnya rehab, setelah rehab balik lagi jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Begitu terus-menerus. Apakah tidak ada mengingatkan? Ada. Ibunya selalu mengingatkan. Tetapi diabaikan. Sampai suatu ketika pada tanggal 11 Februari tahun 2012 di Hotel Beverly Hills itu Whitney Houston ditemukan meninggal, tenggelam di bathtub begitu. Tetapi penyelidikan dokter mengatakan yang membuat dia meninggal bukan tenggelam di dalam bathtub hotelnya itu, tetapi dia meninggal karena overdosis. Hidupnya hancur. Kurang apa? Semua pencapaian sudah. Anugerah itu pernah dikecapnya dalam keluarga, dalam gereja, dalam masa-masa sekolah minggu, remaja, pemuda sudah, tapi lewat, saudara. Dia justru tidak bisa mengendalikan diri. Dalam hal itu pun ibunya itu selalu mengikatkan. Setiap ibunya ketemu Whitney Houston selalu ngomong, Whitney, ayolah, kembalilah kepada Kristus nak. Kembali kepada Yesus, itu aja. Diabaikan.
Ketemu lagi, ibunya selalu ngomong, kembalilah kepada Yesus. Dia menerima kamu apa adanya, mau hancur, kembalilah kepada Yesus dan bertobat. Whitney Houston mengabaikan. Bahkan karena sering dia marah sama ibunya. Saudara-saudara, abai. Anugerah yang sempat dikecap pada masa itu tidak direspon dengan bertanggung jawab. Ditegur, tidak direspon dengan bertanggung jawab. Akhirnya kehidupannya itu menjadi hancur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita itu menjadi orang-orang Kristen yang notabene sudah mendapatkan anugerah demi anugerah itu, mengabaikan anugerah itu dengan hidup tidak bertanggung jawab. Mari kita tetap berjalan dalam Kristus sebagai orang yang mendapatkan anugerah demi anugerah. Marilah kita itu hidup dalam anugerah, menghidupi anugerah itu, dan hidup kita dipimpin oleh anugerah. Seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ialah hidup kita hari-hari ini, walaupun kita dikelilingi oleh berbagai macam masalah, ingatlah kita itu juga dikelilingi oleh anugerah demi anugerah. Dan marilah kita itu tetap hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.